Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aslamia, mahasiswa semester 4 kelas C Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing berita atau framing berita pembacaan vonis Jessica Kumala Wongso di detik.com dan viva.co.id. Pada tahun 2016, tepatnya 6 Januari 2016, masyarakat digemparkan dengan kasus kejadian kurang lebih mirip dengan kejadian yang menimpa Munir. Terkait hak asasi manusia bersuara vokal, peristiwa tewasnya Wayan Mirna yang keracunan senyawa sianida dalam minuman es kopi Vietnam di Oliver Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dan nama Jessica Kumala Wongso atau biasa disebut Jessica menjadi sosok paling disoroti media massa maupun cetak sejak tewasnya Wayan Mirna. Sebab Jessica merupakan salah satu teman yang saat itu minum bersama menjelang terjadinya peristiwa maut tersebut. Mirna yang memesan dan membayar es kopi yang diminum Wayan Mirna, Jessica maksudnya, meski kematian Wayan Mirna bukan satu-satunya peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kenyataannya, sebagian besar media massa maupun media online menempatkan kasus tewasnya Wayan Mirna hingga sidang-sidang Jessica sebagai informasi teramat penting, bahkan lebih penting daripada peristiwa lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, misalnya naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat di belakangan ini. Pada jurnal analisis framing ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Robert N. Edman. Di dalam metode ini terdapat 4 elemen, yaitu define problem, mendefinisikan masalah, diagnosis cause, memperkirakan penyebab masalah, make moral judgment, membuat perihal moral, dan treatment recommendation, menekankan penyelesaian. Objek kajian yang dianalisis adalah berita pembacaan vonis Jessica Kumala Wongso di detik.com dan di viva.co.id pada tanggal 27 Oktober 2016. Kita masuk pada problem identification-nya. Detik.com dan viva.co.id sama-sama mengidentifikasikan peristiwa yang dialami Jessica sebagai peristiwa yang berhubungan dengan aspek hukum. Ada beberapa alasan mengapa bingkai hukum dikatakan sebagai bingkai yang dominan. Yang pertama, semua masalah ditarik ke wilayah hukum. Yang kedua, penggunaan kata atau kalimat hukum pada judul berita maupun teks berita mempertegas konstruksi Jessica oleh detik.com dan viva.co.id. Kemudian yang terakhir, pemilihan sumber berita oleh detik.com maupun viva.co.id yang berlatar belakang hukum makin mempertegas penonjolan aspek hukum dalam konstruksi sosok Jessica. Yang kedua yaitu moral evaluation. Pada detik.com dan viva.co.id tentunya berbeda. Kalau di detik.com yang pertama, Jessica tergolong masih berusia muda dan berpendidikan dan masa depannya masih panjang. Kemudian yang kedua, tindakan Jessica terhadap Mirna memberikan konsekuensi hukum yang berat, yaitu harus menjalani hukuman 20 tahun penjara. Kemudian di viva.co.id, yang pertama karena perbuatannya menyebabkan Wayan Mirna tewas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada kandungan racun sianida dalam minuman yang dipesan Jessica untuk Mirna. Yang kedua, Jessica selama sidang berlangsung tak pernah mengungkapkan rasa penyesalannya. Ia malah bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Selanjutnya, treatment recommendation. Tentunya di dua media ini berbeda treatment recommendation-nya. Kalau di detik.com yaitu agar Jessica mendapatkan hukuman yang sesuai. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai masalah hukum. Dan sebagai masalah hukum, perbuatan Mirna dengan sengaja terencana menghilangkan nyawa kawannya. Kemudian di viva.co.id yaitu agar kasus ini diputuskan secara adil oleh majelis hakim. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai masalah hukum. Oleh karena itu, Jessica sebagai satu-satunya tersangka pembunuhan Mirna harus mendapat hukuman yang adil untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya sebab menghilangkan nyawa Mirna. Kemudian konstruksi Jessica di detik.com dan viva.co.id. Kalau di detik.com,
problem identification-nya masalah hukum dengan memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Kalau di fifa.co.id, problem identification-nya masalah hukum dengan memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Ini terdapat dua perbedaan problem identification. Kalau di detik.com hanya sebagai pelaku pembunuhan, dan kalau di fifa.co.id selain sebagai pelaku pembunuhan, Jessica juga dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana. Kemudian casual interpretation di detik.com, Jessica adalah pelaku atau aktor penyebab masalah, sedang Mirna adalah korban. Kemudian di fifa.co.id, casual interpretation-nya, Jessica adalah pelaku atau aktor penyebab masalah, sedang Mirna adalah korban. Kalau di casual implementation, detik.com dan juga fifa.co.id sama-sama menjelaskan tentang Jessica dan Mirna. Kemudian kita berlanjut pada kesimpulan dari analisis framing kali ini. Yang pertama, detik.com merekonstruksi Jessica sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna. Detik.com memberikan penilaian negatif untuk mendukung konstruksi tersebut. Penilaian negatif ini terlihat dari pemilihan kata maupun kalimat yang dimunculkan dalam teks berita. Selain itu, pernyataan sumber berita yang dikutip oleh detik.com turut memperkuat konstruksi negatif tersebut. Berbeda halnya dengan fifa.co.id yang memberikan penilaian netral dalam mengkonstruksi Jessica. Di satu sisi, fifa.co.id menonjolkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun di sisi lain, fifa.co.id menganggap kasus Jessica masih lemah. Ini terlihat melalui kutipan pernyataan sumber berita dari kalangan ahli yang ditonjolkan fifa.co.id. Kemudian yang kedua, detik.com dan fifa.co.id sama-sama menonjolkan aspek hukum dalam merekonstruksi Jessica. Ini karena perbuatan Jessica terhadap Wayan Mirna memenuhi unsur perbuatan pidana, sebagaimana termuat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Detik.com dan fifa.co.id juga menonjolkan aspek vonis hukuman untuk Jessica. Detik.com dan fifa.co.id sepakat hukuman 20 tahun penjara sebagai bentuk hukuman yang sesuai dengan Jessica. Ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Padahal, jika mengacu isi pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman paling ringan untuk pelaku pembunuhan berencana, sebab hukuman terberat adalah hukuman mati atau hukuman pidana seumur hidup. Sementara itu, ada aspek yang tidak ditunjukkan oleh detik.com dan fifa.co.id. Kedua portal berita ini tidak menonjolkan keberatan pihak keluarga Wayan Mirna terhadap vonis hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica. Padahal menurut mereka, Jessica seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat atas perbuatannya menghilangkan nyawa Wayan Mirna dengan cara sadis dan terencana dengan matang. Yang ketiga, analisis framing Robert Edmond dalam teks berita sidang pembacaan vonis Jessica tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut. Yang pertama, detik.com dan fifa.co.id menyebutkan masalah hukum sebagai problem identification. Detik.com memposisikan Jessica sebagai pelaku, sedangkan fifa.co.id memposisikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan berencana. Yang kedua, dalam casual interpretation, detik.com dan fifa.co.id sama-sama menempatkan Jessica sebagai pelaku penyebab masalah, sementara Mirna ditempatkan sebagai korban. Yang ketiga, detik.com dan fifa.co.id memberikan moral evaluation berupa dukungan terhadap vonis hukuman 20 tahun penjara sebagai hukuman yang pantas untuk Jessica. Dan yang terakhir, detik.com dan fifa.co.id masing-masing memberikan treatment recommendation yang berbeda. Detik.com merekomendasikan hukuman yang pantas untuk Jessica adalah hukuman 20 tahun penjara karena telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan fifa.co.id merekomendasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan kasus ini secara adil untuk Jessica, di mana Jessica dinyatakan secara sah dan bersalah telah menghilangkan nyawa Wayan Mirna dengan sengaja dan terencana. Oke, cukup itu yang dapat saya jelaskan pada penjelasan singkat kali ini. Semoga teman-teman dan seluruh yang menonton dapat paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan
Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.